Puji Tuhan. Mari ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Sebelumnya saya akan bacakan nas Alkitab untuk mendasari ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Saat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Votum dan salam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menabiskan, menguduskan setiap ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba.
dalam surga, kembali ya Tuhan kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini. Sehingga Tuhan kami saat ini boleh datang di hadirat-Mu, mengikuti menghadiri undangan-Mu yang kudus. Berkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Hari ini yang kami datang dengan hati rindu, dengan hati yang tulus Tuhan. Kami mau datang bersekutu dengan Engkau. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan sepenuhnya ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadikan bau harum dalam kerajaan-Mu Tuhan, dalam persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang jauh dari kesempurnaan-Mu. Kualaskan di dalam satu nama-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman kita dengan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan, membesarkan nama-Nya yang kudus. Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita pujikan, sungguhlah hidupku telah ditebus. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku
siapkan hati kita, menenangkan segala pikiran kita. Kita lupakan segala masalah kita di luar sana. Biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan, kita pujikan dengan ku yakin saat ku berfirman. Hidupku
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, pada saat pagi hari ini kami boleh bersyukur kehadirat-Mu, di mana Engkau mengiring setiap kami untuk kami hadir ke tempat kudus-Mu. Terlebih kami rindu dengan kasih setia, dengan pertolongan, dengan anugerah-Mu. Engkau menuntun kami melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, Engkau mendidik setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya urapan, pertolongan, hikmat yang daripada-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami kehendak firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya kuasa-Mu menguasai diri kami, keberadaan kami, hati pikiran kami, demikian juga hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya, kami siap belajar dari Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersukacita di hadirat Tuhan dalam ibadah kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk yang minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang harta kita, mengelola harta kita, juga bagaimana mengumpulkan harta yang di surga. Yang minggu lalu kita sudah beralih kepada tema yang baru, yaitu bertumbuh melalui pengambilan keputusan, di mana tema pertamanya, bagian pertamanya, datang kepada Tuhan. Bagaimana tentang kita yang datang kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh dengan keberadaan kita seperti yang minggu lalu sudah disampaikan? Atau belum? Kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Atau belum? Kita mengambil keputusan dengan pengertian kita, kepandaian kita, kemampuan kita, atau berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua tentang terkait pengambilan keputusan, yaitu mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Slide-nya bawah turun agak jauh ya. Lagi turun. Jadi pengambilan keputusan itu banyak sekali ya. Terkait beli sampo dan lain sebagainya. Terus lanjut lagi sampai Roma ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dulu di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat ini pastinya Bapak Ibu sudah paham ya. Paling tidak ada yang mengingat sedikit atau bahkan banyak atau bahkan hafal. Ada yang hafal? Roma 12. Roma pasal 12. Ayat pertama sampai dengan yang kedua. 2 ayat saja kita baca sama-sama. Sudah? Amin? Yo, monggo kita wawa sareng-sareng. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua saja. 2, 3. Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu, mungkin sekarang sedikit banyak berpikir, ada pikiran mempersembahkan diri atau hidup kepada Tuhan, hubungannya nopo kali pengambilan keputusan. Buat nyambung gitu sih, mempersembahkan diri lalu terkait mengambil keputusan. Kayak nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita belajar sama-sama, slide bawahnya, saya akan menjelaskan sedikit. Oh, ini terjemahan yang berbeda ya Bapak Ibu, saya bacakan saja. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ini lebih ditafsirkan Bapak Ibu. Jadi lebih jelas tentang ayat yang pertama. Karena itu, karena apa? Nanti ada di tulisan ini. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasih, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya, mengingatkan hal-hal yang telah dilakukannya sebagai saudara. Ingat, ada kata-kata mengingat hal-hal yang telah dilakukan Allah bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Kata Paulus. Jadi ini sebuah permohonan dari Rasul Paulus supaya jemaat yang ada di Roma itu mempersembahkan dirinya. Jadi permohonan ini sangat istilahnya. Ayolah begitu, sampai ditutup dengan perkataan, apakah permintaan ini terlalu banyak begitu. Oleh Rasul Paulus. Kenapa begitu? Slide bawahnya. Oh, ini ayat yang kedua bawahnya lagi, nanti kita lewati yang ayat yang kedua, nanti kita baca di bawah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keberadaan Roma waktu penulisan kitab ini. Roma itu adalah kerajaan yang besar. Orang-orangnya itu juga menginginkan sebuah kekayaan. Bahkan banyak pula ya yang kaya. Istilah kerennya Bapak Ibu, hidupnya hedonis. Yang enggak kaya, yang kaya sama-sama sepertinya kelihatan kaya. Jadi yang enggak kaya ingin terlihat kaya, yang kaya ingin sangat terlihat kaya, begitu. Seperti itu keberadaan. Selain itu Bapak Ibu, di Roma ini raja pun dianggap sebagai dewa. Seperti itu. Karena itulah kemudian Paulus takut bahwa jemaat yang ada di Roma itu terpengaruh dengan keberadaan kebiasaan hidup orang-orang Roma yang seperti itu, yang pengen kaya, yang sok kaya, yang banyak dewa, sampai raja pun didewakan, begitu. Nah, Paulus dari situ mengajak jemaat yang di Roma untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu waktu mempersembahkan diri mungkin teringat di dalam perjanjian lama, kalau namanya persembahan itu hidup atau mati. Yang dibawa hidup. Terus kemudian yang dibawa misalnya kambing, domba, lembu, sapi itu hidup, waktu hidup itu ada yang cacat enggak? Enggak boleh ada yang cacat. Yang dipersembahkan seberapa? Semuanya ya, seluruhnya ya. Tetapi kemudian disembelih. Nah, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, kenapa dikatakan persembahan itu harus hidup? Kenapa enggak mati seperti di dalam perjanjian lama? Nanti kira-kira kita bisa mengetahuinya di selanjutnya. Tapi pikirkan Bapak Ibu, kerajaan Roma, keberadaan Roma, itu orang-orangnya seperti itu. Suka pamer kekayaan, suka kaya, pokoknya mengejar keduniawian.
Slide bawahnya. Bagaimana hidup kita? Bagaimana hidup saya dan Bapak Ibu? Fokus kita di dunia ini, pikiran kita penuh di dunia ini atau di dalam Tuhan? Kalau penuh seperti itu, berarti kita hidup seperti orang-orang di Roma waktu itu. Slide lagi. Kita banyak dipengaruhi dunia atau dipengaruhi firman Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian banyak dipengaruhi dunia, cara pikir dunia, keberadaan dunia, berarti mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Caranya, slide bawahnya. Harusnya kita tidak dipengaruhi dunia ya. Slide lagi bawahnya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Roma pasal 12 ayat yang pertama A, saya baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Supaya apa? Mempersembahkan tubuhmu. Sekarang kembali kepada persembahan. Waktu Tuhan di dalam perjanjian lama itu berkata, persembahkanlah kambing, domba, sapi, lembu, bahkan burung terkukur buat orang-orang yang tidak mampu, atau bahkan tepung. Itu didengar oleh seluruh bangsa Israel untuk dimengerti, dipahami saja, atau harus dilakukan. Bagaimana? Jadi waktu Musa ngomong begini, hai orang-orang Israel, engkau harus mempersembahkan ini dan itu untuk perkudusan ini dan itu. Orang Israel semuanya mendengar. Lalu orang Israel akan berkata, oh iya, lalu berdiam diri? Atau apa yang dilakukan? Mereka pergi ke kandangnya, bawa kambing, domba, lembu, sapinya, dibawa ke kemah suci, lalu artinya apa Bapak Ibu? Perintah itu harus dipraktekkan, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak dipraktekkan, hanya teori, hanya pengertian, sudah mempersembahkan belum? Belum kan? Sama. Mempersembahkan tubuh berarti benar-benar membawa diri kita kepada Tuhan. Sudah dipraktekkan? Coba saya tanya, boleh dijawab yang begini. Sudah berapa kali Bapak Ibu mendengar Roma 12 ayat pertama? Ada yang ingat? Yang usianya paling tua siapa ini? Mbah To ya? Pun pimpinten Mbah, ngapunten, pun mireng firman menika. Tasih emutan? Ayo yang ingat sudah berapa kali? Ada 5 kali? Lebih ya? Ini ada yang jawab dari depan lebih. Oke lah, 3 kali? 5 lebih berarti 10. Nggak ada ya mungkin? Atau ada? Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, sudah dipraktekkan? Sudah atau belum? Berarti teori tok lah. Makanya ini penting Bapak Ibu, harus dipraktekkan yang namanya persembahan. Kalau tidak dipraktekkan, apa sudah terjadi persembahan? Belum ya Bapak Ibu. Nah terus mohon maaf Bapak Ibu, gunanya firman iki opo? Perintah yo wis jelas kan gitu. Kalau orang Israel zaman itu disuruh memberikan persembahan lalu kambing, domba, lembu, sapinya, burung tekukurnya nggak dibawa kepada imam-imam, ada pengampunan dosa enggak waktu itu? Hah?
Tidak ada. Kenapa harus dipraktekkan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Lagi, slide bawahnya. Karena adanya kemurahan Allah, harusnya kita mempraktekkannya. Kenapa? Yesus Kristus kita sudah mempraktekkan mempersembahkan dirinya belum? Sudah diteladankan belum? Itu bentuk kemurahan Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah dibayar lunas loh oleh Tuhan. Kalau ayatnya di sini tadi ya, saya baca ulang. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, saya ulang. Kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu kasih karunia-Nya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Artinya hidup kita ini sepenuhnya karena kemurahan Tuhan. Mung garing gowo ning gene ngarsane Gusti lho. Wis lebih dari 5 kali mendengar firman ini. Kenapa enggak dipraktekkan? Coba sekarang pikir ulang begini Bapak Ibu. Gampang saja. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dibeli lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib, miliknya siapa? Saya sama-sama, miliknya siapa? Kalau kita membawa diri kepada Tuhan Yesus, itu berarti diberikan kepada siapa? Pemilik kan? Betul? Kenapa tidak diberikan saat pemilik ngomong, ayo bawa hidupmu kepadaku? Hah? Mohon maaf ke anak-anak muda, kemarin saya sempat ngomong begini Bapak Ibu, karena firmannya sama yang disampaikan oleh saudari Seri, ayatnya. Kok kebacut teman begitu Bapak Ibu? Betul? Dijaluk sing duwi kok ora oleh. Itu saya teringat begini loh Bapak Ibu. Memang ini terjadi di dunia kita Bapak Ibu. Uang diutang, lek urung iso balik. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan menyinggung orang yang punya utang, saya juga punya utang. Tapi begini Bapak Ibu, mekaten loh. Orang punya utang, kalau belum bisa mengembalikan, tapi sudah lewat satu tempo, waya yang bayar terus wis keliwat, terus ditagih. Sing luwih kereng pi. Sing ngutangi, sing nagih, apa sing duwe utang? Kira-kira begitu loh gambaran kita waktu tidak mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, betul? Oh, ditagih sing duwe duit lho luwih kereng. Ya, kan aneh kan sebenarnya. Malah nyalah-nyalah nih begitu kira-kira. Salah biar aku diutangi begitu. Masa kita mau nyalakan Tuhan? Salah aku ditebus begitu. Begitu? Kan enggak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu loh Bapak Ibu, harus dipraktekkan. Kalau enggak, efeknya nanti ada di bawahnya Bapak Ibu. Bagian bawahnya lagi. Mana? Oh ya sudah ya. Harus dipraktekkan penyerahan tubuh kita. Berapa persen? Slide selanjutnya. Berapa persen Bapak Ibu? Oh Tuhan, tak serah nih pikiranku saja, begitu. Mohon maaf, tak serah nih sikilku tok, begitu. Atau seluruhnya? Bagaimana? Waktu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, yang diminta Tuhan seberapa? Semua kan? Saya dan pelayan-pelayan yang ada di sini semua,
Saya bisa bertanya begini Pak, yang diserahkan berapa persen untuk melayani Tuhan? Seharusnya semua, slide bawahnya 100%. Yang jadi pertanyaan hari ini kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, hanya bagian mana? Yang sing endi tok? Oh, waktuku 24 jam. 1 jam saja ya Tuhan, begitu? Bapak Ibu, yang dimaksud hidup itu yang mana? Tangan kita saja? Mohon maaf, kaki saya saja? Mata saya saja? Atau seluruhnya? Lah kenapa terus sebagian? Artinya apa Bapak Ibu? Apakah yang dimaksud memberikan hidup kita yang kudus keberkenan kepada Tuhan itu hanya waktu ibadah? Berarti ini sudah menyerahkan seluruh hidup Bapak Ibu hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Lalu setelah pulang keluar dari pintu, hidupnya milik siapa? Milik sendiri lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kurang ajar Bapak Ibu. Kita sudah dibeli, harganya lunas. Kita miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak punya hak atas hidup kita sendiri, ini nggak punya hak. Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Di dalam kita beribadah atau di luar ibadah rutin yang seperti ini, hidup kita itu harusnya tetap miliknya Tuhan, begitu loh. Saat saya bekerja, Bapak Ibu Saudara bekerja, teman-teman muda sekolah, itu juga miliknya Tuhan. Pekerjaan itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Sekolah teman-teman muda itu harusnya juga untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saat Bapak Ibu tidur, itu harusnya juga untuk kemuliaan Tuhan. Berpikir, kita juga berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dimaksud seluruh tubuh atau hidup kita. Jadi tidak hanya waktu ibadah saja, lalu di luar itu adalah milik kita sendiri. Nah, bukan begitu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya akan ngomong sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita ada, kalau kita tahu bahwa hidup kita itu untuk Tuhan, kita akan bisa merasakan Tuhan. Saat Bapak Ibu, mungkin mohon maaf Bapak Ibu berjalan ke ladang, kalau tahu bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan, di sana Bapak Ibu akan bisa merasakan Tuhan. Karena sudah membawa hidup kepada Tuhan. Itu yang dimaksud seluruh atau menyerahkan hidup kita. Seperti itu Bapak Ibu. Itu di bagian yang B sudah tadi saya baca. Bagian selanjutnya Bapak Ibu. Saya bacakan, ini terjemahan yang sudah ditafsirkan. Terjemahan firman Allah yang hidup. Jangan, agak berbeda ya Bapak Ibu. Supaya lebih jelas, ini adalah sudah terjemahan yang ditafsirkan. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali berbeda. Dalam segala perbuatan dan pikiran. Dalam segala perbuatan dan pikiran. Artinya dari luar tubuh kita sampai ke dalam tubuh kita. Jangan dipengaruhi oleh dunia. Jangan meniru dunia. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri. Kita akan mengerti dari pengalaman kita sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara dan saya. Seperti itu loh. Kenapa enggak tadi dikatakan kenapa tidak boleh meniru dunia ya begitu? Slide bawahnya. Jangan meniru dunia. Yang tadi kan tidak ada silangnya. Saya kasih silang besar Bapak Ibu. Karena apa? Karena dikatakan di situ tadi Bapak Ibu, kalau kita meniru dunia kita nggak akan bisa merasakan Allah.
Jadi membawa hidup kita bukan hanya sekali lagi waktu ibadah seperti ini, tidak. Tetapi saat hidup kita tidak meniru dunia, saat itu juga kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kalau kita meniru dunia, sebenarnya secara sadar atau enggak sadar, kita sedang menyerahkan hidup kita kepada siapa? Boleh dijawab? Kepada siapa Bapak Ibu? Saya ulang ya, kalau ambali malih. Bilih kula lan panjenengan sedanten sing dipikir donya, sing ditiru donya, berarti gesang kula lan panjenengan menika sing ditiru utawi gesang lan kawetenan kula lan panjenengan menika dipun pasrahaken dumateng sinten? Donya, betul? Mohon maaf Bapak Ibu, berarti selama ini kita menyerahkan hidup kita kepada siapa? Gak perlu dijawab, gak apa-apa bagian ini. Karena saya tahu, saya juga pernah melakukannya, jadi saya memakluminya. Tetapi ingat sekali lagi, yang ini Bapak Ibu jangan hanya dibaca, dimengerti, hanya teori. Karena ini persembahan. Persembahan itu harus dibawa Bapak Ibu. Terus? Betul? Lek ngene tok, dingenek nih, terus ditutup dibalen sak meneh. Jadi persembahan enggak? Prakteknya ngapusi berarti ya. Begitu kira-kira gambarannya ya. Atau sing lebih parah Bapak Ibu, ini saya pernah diceritain teman-teman saya. Jadi ini nih nggak usah masuk sak, kosong, keluar, ono isine. Itu lebih parah Bapak Ibu. Wis uripe ditebus dening Gusti, dijaluk kabeh, sing kurang sing njaluk neh kan gitu kan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, itu kebuacot jenenge. Ini Bapak Ibu ya. Jadi slide bawahnya supaya semuanya muncul. Jangan pernah menyesuaikan diri dengan dunia. Itu artinya memberikan hidup kita kepada dunia. Bawahnya. Dipakai kata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah, slide lagi. Lagi. Kata berubah itu pakai kata metamorfose. Mengerti yang anak-anak sekolah metamorfose apa? Ayo coba yang anak-anak sekolah metamorfose. Sebuah proses perubahan yang sangat radikal. Nah ini Bapak Ibu, saya punya gambarannya. Biasanya ini disebut anak-anak sekolah, kalau perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu disebut, ayo sama-sama yang sekolah, yang Bapak Ibu enggak usah jawab apa-apa. Ini banyak yang anak-anak sekolah Bapak Ibu. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu disebut metamorfosis. Betul? Bukan metamorfose. Itu kata yang dipakai dalam kata berubah. Metamorfosis Bapak Ibu. Jadi saya gambarkan begini Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kuwi koyo ular. Ada ular yang baik, ngentek-enteki. Ya betul kan? Orang ngerti kuwi dandurane sapa? Betul? Ora ono wareke. Saya kadang itu berpikir Bapak Ibu, wis samono gedine kok godhonge ya iso entek begitu ada Bapak. Betul ya? Gambaran kita begitu. Kita di dunia begitu rakus, kalau bisa kekayaan siapapun milik saya, begitu. Betul? Ya kan? Kalau bisa kepinteran Habibie dan kepinteran Habibie yang lain milik saya, begitu. Kalau bisa gengsi saya itu miliknya orang sedunia, saya yang menang. Betul? Kalau bisa suami saya itu yang paling ganteng sedunia, yang lainnya itu jelek semua. Demikian juga istri-istri, semuanya jelek, hanya istri saya yang cantik. Kan begitu kalau bisa, nggak ada yang nyaingi, betul?
Saya menggambarkan kita seperti ulat. Begitu jahat, begitu kurang ajar, mohon maaf Bapak Ibu. Tetapi itu perlu perubahan supaya jadi kupu-kupu. Melalui jadi apa Bapak Ibu? Slide bawahnya. Kepompong itu sebuah kerelaan. Kalau di hidup kita kerelaan hati. Rela apa? Kepompong itu bisa berbuat apa? Kalau sudah jadi kepompong, mohon maaf Bapak Ibu, lek Bapak Ibu cekal terus dipenet, dia iso lari enggak? Kalau waktu masih jadi ulat, mungkin mau dipegang masih lari. Tapi kalau sudah jadi kepompong, bisa enggak? Jenengan gorengnya menengah, betul? Itu penyerahan dengan segala kerelaan hati. Pasrahnya kepada siapa kepompong itu? Sing gawe urip, betul? Bener enggak? Coba slide selanjutnya supaya kita tahu kepompongnya yang mana. Tuh, saya lingkari merah. Kepompong itu pasrah total dumateng masrahne urip dumateng Gusti, betul? Barulah kemudian dengan proses waktu yang sekian lama baru jadi kupu-kupu, betul? Nah yang jadi pertanyaan itu, kita prosesnya dugi pundi? Sik dadi uler, dadi kepompong, apa malah wis dadi kupu-kupu Bapak Ibu? Proses menyerahkan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah proses menjadi kepompong. Betul? Coba, ini biasanya Bapak Ibu, kita akan berkata bahwa ini sebuah yang sulit dilakukan. Kemarin sudah saya tanya kepada anak muda. Mengampuni atau tresnani orang yang menyakiti kita, itu gampang atau susah atau nggak bisa? Gampang, susah atau nggak bisa? Susah. Yang lainnya? Tresnani ngapura tiyang engkang nyakiti ati panjenengan lan kula niku gampang, susah atau ndak iso? Ayo jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Berarti iso kan? Iso tapi susah kan? Kenapa susah? Kerelaan hatinya itu loh, atau hidupnya itu loh, deketkan sama Tuhan gitu loh. Seperti kepompong ini gitu. Sekarang Bapak Ibu, lagi, mohon maaf sekali lagi nih. Lepas dari kecanduan, itu gampang atau susah atau nggak bisa? Mohon maaf, saya bukan berarti mau menyinggung yang ini, yang merokok. Saya tapi cuma contoh saja Bapak Ibu. Ngerokok itu perlu berapa lama untuk tidak ngerokok? Gampang Bapak Ibu, lek rokok entek wis ora ngerokok, betul? Maksudnya bukan begitu Bapak Ibu. Maksudnya gini loh. Kecanduan merokok terus lepas dari kecanduan butuh berapa lama? Saya akan tanya seseorang, "Pak, sakit nggih? Berapa lama nggih?" Pinten dangu Pak mboten ngerokok, saged mboten ngerokok? Pak Paiman. Ngapunten. Ujuk-ujuk napa belajar? Belajar. Luwih dangu ngerokoke napa luwih dangu mandeke? Ngapunten. Bisa kan berarti Bapak Ibu? Tapi perlu sepenuh hati untuk memutuskan, saya mau praktekkan tidak merokok seterusnya. Begitu, betul? Nggih, Pak? Kalau enggak, aku yo arep orang rokok. Kapan? Lek wis entek rokoke. Engko lek enekna yo ngerokok eneh. Nah, itu belum sepenuhnya, Bapak Ibu, mohon maaf. Betul? Oh, yo kok yo. Dan luar biasanya Bapak Ibu, orang yang merokok itu tidak pernah takut mati.
Hebat. Kenapa? Karena kalau mati ada korek dinyalakan lagi, Bapak Ibu. Betul? Iya. Nggak takut mati dia. Mati dinyalakan ini, saya enek korek kok rokoknya. Ya kan? Nggak pernah takut mati. Sekalipun mati dinumpak neneh, dirokok neh. Enek korek, orang enek korek injil tonggone. Kompor malah cari. Ya, Bapak Ibu, artinya bahwa perlu penyerahan penuh, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti kepompong ini. Barulah ada perubahan. Kalau enggak, akan tetap terasa sulit. Karena yang mengubah, yang mampu mengubah itu adalah, ayo siapa yang mengubah kepompong jadi kubu-kubu? Kalau ada yang bisa, saya yang berguru. Enggak usah kepada Yesus berarti saya. Betul. Itu loh Bapak Ibu, yang bisa mengubah hidup kita Tuhan. Tapi kalau nggak pernah menyerahkan hati dengan kerelaan hati, pasrah, istilah wong Jawa, nggak ngerti ya kok istilahnya kok aneh men. Pasrah bongkokan jadi. Padahal bongkok ira tahu pasrah Bapak Ibu. Itu yang seharusnya. Baru kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Maka slide bawahnya, perubahan itu terjadi radikal Bapak Ibu. Mengerti radikal Bapak Ibu? Berbalik 180 derajat dengan kelihatannya prosesnya lama. Tapi kadangkala ada yang tiba-tiba, itu radikal. Tanpa Bapak Ibu sadari, misal mohon maaf, misalnya, yang tadinya Bapak Ibu seorang pemarah, tiba-tiba tidak bisa marah. Sulit sekali marah. Walaupun ada orang salah, dia bisanya menasihati, tidak marah-marah. Itu perubahannya radikal. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Dari orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang pernah menyakiti kita, tiba-tiba bisa mengampuni. Dorongan itu begitu kuat, lalu kita bisa mengampuni. Dari orang yang tadinya mohon maaf pakai ini lagi, tadinya merokok sudah puluhan tahun, tiba-tiba bisa berhenti. Itu radikal Bapak Ibu. Dan itu hanya dilakukan oleh Tuhan, perubahan hidup kita. Kalau merokok tadi, keputusan hidup kita. Nah, selanjutnya, di Roma 12 ayat yang pertama bagian C, Bapak Ibu, saya baca ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, bahwa waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk diubahkan, tidak terpengaruh atau mengikuti cara dunia, berarti itulah ibadah yang benar, yang sejati. Sejati ini pakai kata yang biasa kita pakai itu logika. Wis logis, mengerti maksudnya? Wis sesuai, begitu loh. Logis itu sesuai. Wis bener, begitu. Jadi ibadah yang sejati itu ibadah sing bener. Penyerahan hidup tidak dipengaruhi dunia. Bukan hanya waktu di gereja, tetapi di seluruh aspek atau kawontenan gesang kula panjenengan. Pas nopo kemawon, pas kita buat apa saja, itu disebut penyerahan hidup. Dan itu ibadah yang seharusnya. Untuk sing angel ya, tetapi yang seharusnya itu begitu. Kudune yo ngono. Kudune yo ngono kaya ngono kalau pas jenengan nasihati. Wis sak mestine, begitu loh. Jadi penyerahan hidup itu bukan sesuatu yang memang Allah mempersulit kita, enggak. Wis kudune begitu gitu. Itu yang dimaksud dengan wis logis kuwi mau loh. Yang dipakai sejati ini pakai kata itu. Wis sak mestine begitu.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mempersembahkan hidup itu satu perintah yang sulit apa sak mestine? Sak mestine wisan kudune. Jadi ibadah itu di mana saja? Di hari Minggu, di hari Selasa, di hari Rabu, Jumat, begitu? Tetapi di seluruh hidup kita, gesang kulolan panjenengan itu adalah sebuah ibadah. Nah, makanya ibadah yang sejati itu adalah seluruh kehidupan. Penyerahan diri itu adalah seluruh kehidupan. Lalu hubungannya karo mengambil keputusan apa? Slide bawahnya saya bacakan. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya baca untuk kita semua. Roma tadi saya ulangi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi saat kulolan panjenengan pun masrahaken gesang dumateng Gusti, ibadah wonten ing sedanten kawontenan gesang kulolan panjenengan, baru dikatakan kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Jadi lek gesang kulolan panjenengan teman-teman muda itu salah pilih, salah dalan, karena belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ora iso beda nih endi sing bener, endi sing sesuai karo karepe Gusti, endi sing apik, endi ingkang sampurna. Tidak mengerti. Dan kita akan memilih sesuai dengan keberadaan dunia. Tidak sesuai dengan keberadaan apa yang diinginkan Tuhan. Itu loh hubungannya. Penyerahan hidup dengan pengambilan putusan. Jadi kalau mau mengerti apa rancangan Tuhan atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Teman-teman muda khususnya juga. Serahkan hidup kepada Tuhan. Slide bawahnya. Itu terkait pengambilan keputusan sudah saya sampaikan, slide bawahnya lagi. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Menyerahkan seluruhnya. Karena ini yang terjadi. Pimpinan Tuhan hanya ditujukan, ingat. Pimpinanipun Gusti mung dipun tujuaken dumateng tiyang ingkang sampun mutusaken laksanakaken napa ingkang dipun kersakaken ditentokaken dening Gusti. Jadi Gusti niku namung nuntun tiyang ingkang nuruti napa ingkang dados kersane Gusti. Kersane Gusti wonten ing injing menika napa? Masrahaken, mempersembahkan hidup. Yang terakhir, saya contohkan. Slide bawahnya. Kisah tentang Yunus. Yunus, ketika Tuhan dengan jelas memberitahu Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia justru pergi ke Tarsus, apakah Bapak Ibu akan berpikiran, oh engko neng Tarsus Gusti gak ada rencana neh, begitu? Atau tetap Yunus disuruh balik neng Niniwe? Mana Bapak Ibu? Saya ulang ya. Pas Gusti menika berfirman dumateng Yunus, "Hei Yunus, budal neng Niniwe." Terus Yunus budal neng Niniwe mboten? Ora, budal neng Tarsus. Bapak Ibu kepikiran enggak? Pas Yunus pun bidal teng Tarsus, Gusti ngubah rencanane mboten? Berubah enggak? Oh ya wis, Yunus, kowe nang Tarsus ae, tak kei tugas ning Tarsus, begitu? Atau Gusti ngomong kepada Yunus, "Yunus, kamu kembali lagi ke Niniwe." Mana? Kembali atau tetap di Tarsus?
Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan akan menyertai Yunus kalau Yunus kembali ke, tetapi kalau Yunus ada di Tarsus, disertai enggak? Enggak. Bukan Yunus yang punya rencana, tetapi Tuhan yang punya rencana. Bukan Tuhan yang mengikuti rencananya Yunus, tetapi Yunus yang mengikuti rencananya Tuhan. Itu loh maksudnya tadi. Tuhan itu akan menuntun, memimpin orang-orangnya yang sungguh-sungguh memutuskan dirinya untuk melakukan apa yang ditentukan oleh Allah. Pasti dituntun. Tidak mungkin dibiarkan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Yunus waktu pergi ke Tarsus, sudah di dalam perut ikan 3 hari, dimuntahkan. Terus dia ngomong apa? Ya, aku balik ning Tarsus, betul? Artinya apa? Dengan hati yang jengkel, betul? Dengan pikiran yang marah, betul? Tapi dia balik Bapak Ibu dari Tarsus, dia balik ke, silahkan Bapak Ibu marah, silahkan Bapak Ibu emosi, tapi baliklah kepada rencana. Balik kepada rencana Tuhan. Maka walaupun dalam keadaan emosi, Yunus disertai Tuhan enggak? Cuma ngomong berapa ayat, berapa kata untuk menobatkan orang Niniwe. Enggak sampai 1 kalimat panjang kan? Kalau engkau enggak bertobat, engkau akan dihukum Tuhan. Selesai. Khotbah terpendek di dunia. Oh iya. Berapa banyak yang bertobat? 1.000, 2.000, atau seluruh orang Niniwe dan termasuk binatang? Luar biasa enggak? Khotbah pendek, khotbah saya saja hampir 45 menit Bapak Ibu. Belum tentu kalau yang di sini ada yang bertobat. Mohon maaf Bapak Ibu, bercanda. Iya kan? Yunus dengan jengkel, dengan geruntul, tapi balik kepada Tuhan. Khotbah, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum Tuhan. Wis, kabeh tobat. Itu bukti bahwa Tuhan kalau sudah berencana dan kita mengikutinya, Tuhan bekerja, Tuhan mewujudkannya. Kuncinya, persembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ikuti dunia. Jangan terpengaruh oleh dunia. Apapun kata dunia, biar saja. Maka kita akan diubah oleh Tuhan. Slide paling bawah saya akan bacakan Roma 6 ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu mau mengikutinya, boleh. Ini sebuah peringatan. Kemana kita harus menyerahkan diri yang benar. Dan alasannya juga. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa atau kepada dunia untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau senjata kejahatan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Saya dan Bapak Ibu dahulu mati harus dihukum ke neraka, tetapi kemudian hidup karena Allah. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan diserahkan kepada dosa, teman-teman muda. Dan kita semua, jangan diserahkan kepada dunia. Itu akan menjadi senjatanya iblis untuk kejahatan. Tapi serahkanlah dalam persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, maka kita senjatanya Tuhan untuk kebenaran. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa untuk mengubah diri kami yang jahat sangat-sangat sulit buat kami. Seringkali kami jatuh lagi, dan jatuh lagi.
Tetapi hari ini Engkau memberikan sebuah kunci yang harus kami lakukan, yaitu mempersembahkan diri kepada Engkau sepenuhnya. Bukan hanya waktu-waktu ibadah, bukan hanya waktu-waktu doa, bukan hanya waktu-waktu acara-acara tertentu yang terkait dengan hal-hal rohani, tetapi di seluruh bagian hidup kami. Di saat kami, apapun yang kami lakukan, harusnya itu adalah sebuah persembahan hidup di hadirat-Mu. Dan harusnya kami terus ingat bahwa kami harusnya tidak dipengaruhi atau menyerahkan diri kepada dunia, tetapi kepada Allah. Karena kalau kami menyerahkan diri kepada dunia dan dosa, kami akan jadi alat dosa juga, alat kejahatan. Harusnya kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan Allah kami, sehingga kami menjadi senjata kebenaran. Mungkin selama ini kami belum mempraktekannya, tetapi Engkau mengingatkan kepada setiap kami, persembahan itu harus dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan, itu belum sebuah persembahan. Tolong kami Tuhan untuk mempraktekannya, supaya hidup kami benar-benar dituntun, disertai, dimampukan, dikuatkan untuk menjalani setiap langkah hidup dan rencana-Mu. Seperti halnya Yunus, mungkin kami akan melakukannya dengan emosi, dengan marah. Tetapi saat kami kembali kepada Engkau, Engkau tetap menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup satu-satunya. Kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Saya serahkan kembali pujian. Demikian tadi firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, biarlah menjadikan berkat bagi setiap kita, terutama membawa perubahan baru setiap diri kita. Mari kita berikan persembahan untuk Tuhan, dan kita berikan yang terbaik, dan kita pujikan berkat anak cucu. Bagi yang bertugas, saya silakan untuk maju ke depan. Tuhan mengubah miskin dan
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Dalam kekuatan, penyertaan Tuhan, terus kami boleh rasakan kesehatan, rahmat, baik sukacita, baik pergumulan yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami sungguh bersukacita, kami boleh beribadah bersekutu dengan saudara seiman kami dalam persekutuan yang kudus, dalam undangan Tuhan yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan, tapi kami sungguh bersyukur bahwa kasih dalam penyertaan Tuhan terus kami boleh rasakan. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami memberikan persembahan kolektan, ya Bapa. Kami ucap syukur dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan, usaha, apapun yang Tuhan boleh izinkan, kami boleh kerjakan. Dan ajari Tuhan, kami juga melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati, pikiran, jiwa kami, seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Sehingga kami boleh mengucap syukur atasnya, dan kami boleh membawa persembahan kami ini untuk boleh mencintai pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan diakonia, persembahan janji iman Natal. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri boleh memperhatikan setiap jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, mereka yang masih bergumul dalam pekerjaan, kiranya Engkau juga membukakan pintu berkat untuk mereka, memberikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, menguatkan kami kembali bahwa ibadah yang sejati adalah di mana kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam Engkau. Engkau boleh memberikan kekuatan setiap kami. Ajari kami untuk selalu teguh ya Bapa, mempertahankan iman kami di dalam aspek kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan kami tetap dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Widi dalam pelayanan, dalam kekuatan kesehatan, dalam apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan. Terlebih ya Tuhan, Kau sendiri yang boleh mengizinkan beliau untuk terus boleh melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Terima kasih untuk saudara-saudara yang boleh dalam satu kesatuan tim pelayanan. Terima kasih ya Bapa. Engkau boleh menyatukan setiap anak-anak-Mu ini, boleh turut serta, boleh bekerja sama dalam melayani Tuhan. Dan Engkau sendiri boleh menambah-nambahkan hikmat, kepandaian, talenta, apa yang Tuhan boleh percayakan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Biarkan mereka juga boleh menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga menyerahkan jemaat-Mu ya Bapa, terlebih jemaat-Mu yang lansia, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, yang tidak dapat kami ketahui satu persatu, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan berat. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjadi harapan, satu harapan di dalam mereka. Biarlah ya Tuhan di dalam sakitnya jemaat-Mu juga terus mengucap syukur atasnya, sehingga ya Tuhan mereka boleh menjalani sakit yang Tuhan boleh izinkan mereka dengan terus memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap program gereja, khususnya untuk persiapan Natal kami ya Bapa, yang kami akan laksanakan di tanggal 8 bulan Desember. Segala upaya, segala persiapan, segala pendanaan, baik cuaca, baik pembicara, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terlebih iman kami, jemaat-Mu Kemiri Gede ya Bapa, biarlah kami ada satu kesatuan hati di dalam satu tubuh Kristus, sehingga kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan nanti, kami ada kerelaan hati, kami ada satu kesatuan hati, sehingga ya Bapa, biarlah hormat kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih. Biarlah di mana masa-masa peralihan
kepemimpinan yang baru nantinya kami juga serahkan di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh memberkati bangsa kami, memberikan tanggung jawab yang baik, serta dapat melakukan tanggung jawab yang baik untuk pemimpin-pemimpin kami, sampai di mana pemerintahan desa kami Kemiri Gede. Tuhan juga boleh memberikan mereka hikmat daripada Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan, sehingga mereka juga boleh membawa kesejahteraan desa kami, dan boleh juga masyarakat merasakan kesejahteraan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan doksologi dan doa berkat. Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kehidupan kami, yang juga telah mengajarkan kepada setiap kami sebagaimana Engkau telah teladankan, mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Seluruh bagian hidup kami, setiap kegiatan hidup kami, biarlah kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Saat kami berpikir, saat kami berbicara, saat kami bertingkah laku, biarlah sungguh-sungguh kami melakukannya untuk kemuliaan nama. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersekutu di hadirat-Mu. Semua juga karena kasih karunia-Mu, semua karena Engkau, sehingga kami penuh keberanian datang memuliakan meninggikan Engkau. Dan kami percaya Engkau memberkati juga di seluruh bagian hidup kami, di pikiran kami, di hati kami, di tingkah laku kami, di pekerjaan kami, di rencana kami, di masa depan kami, di dalam semua hal yang sedang dan apa yang belum kami ketahui. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diwujud nyatakan di atas kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Demikian penyertaan Roh yang kudus yang akan terus menuntun, mengingatkan, memampukan, menghiburkan setiap kita di sepanjang hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian saat teduh. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama melayani. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta gereja untuk hari ini Minggu 6 Oktober 2024
Untuk ibadah minggu depan 13 Oktober tetap jamnya jam 7. Liturginya Ibu Sumini, Bu, ya, didampingi kalian Bu Sina dengan Ibu Sumiati yang mendampingi. Untuk timnya tetap, untuk multimedianya Saudara Karis, untuk terima tamu pengedar kantong keluarganya Bapak Sido Utomo, untuk piket gerejanya keluarga Bapak Sutrisno dan keluarga Bapak Wari. Sekolah minggunya juga berjalan seperti biasa, kelas kecilnya jam 7, kelas besarnya setengah 9. Untuk ibadah syukur, nah ini agak beda Bapak Ibu, syukur hari Selasa. Kenapa saya tulis syukur? Karena ini diminta oleh keluarga Ibu Sumini atau Bapak Edi. Jamnya setengah 7 ya Pak, Bu? Jam 7? 7 ya? Oh saya salah, mohon maaf Bapak Ibu. Dalam warisare ini rien ya. Berarti jam 7 ya. Ya. Dan ini khusus untuk kaum bapak, kaum pria. Kaum ibunya jangan khawatir. Ada jadwalnya sendiri. Di hari apa? Jumat jam 6 sore di Pastori. Enggak usah khawatir nggih, ora usah iri. Neng omah kok ya kebagian. Ya, itu ya. Jadi khusus kaum bapak, ibadah Selasanya diminta di rumah Ibu Sumini jam 7 malam. Kaum bapak. Terus untuk doanya hari Rabu tetap berjalan seperti biasa. Nah ini persekutuan kaum wanita. Ibu-ibu nek bagiane neng pastori jam 6 sore. Untuk youth-nya tetap hari Sabtu jam 5 sore. Kemarin puji Tuhan Bapak Ibu, jadi ada yang mengundang youth-nya dipindah tempatkan, tidak di gereja gitu. Kalau ada lagi ya boleh ya. Senang nggak teman-teman muda? Nanti Tuhan yang mau. Senang ya. Tidak harus di gereja, dipindah tempatkan karena ada yang minta. Nah, terus ingat yang punya anak-anak sekolah minggu, hari Sabtu ini, dinten Sabtu niki, benjing Sabtu niku, wonten seminar wonten ing mriki. Nanti kita buatkan undangannya. Jadi untuk yang punya anak-anak sekolah minggu, mulai yang dari balita sampai yang sudah mau kelas SMP, ya, juga guru-gurunya. Itu ya, itu saja pengumumannya Bapak Ibu dari pengurus. Wonten tambahan? Nggih, monggo. Mic-nya mana? Oh, ada di situ. Bapak Ibu, Salam. Satunya lagi mana? musim penghujan, kula suwun bapak-bapak tuwin ibu sing kagungan serintil nggih. Niku kedah istilahipun kula nyuwun nggih. Lek kagungan sak kebo nggih, sak kebo. Lek wonten luwe nggih, matur nuwun. Terus mangke istilahipun sing boten kagungan sepeda utawi boten saged nitih sepeda, mangke disiapaken wonten karung. Mangke bapak-bapak ingkang beto wonten kok. Mangke wekdalipun kula sumanggaken dumateng panjenengan istilahipun dinten napa kula kantun nderek panjenengan. Lan kula nggih matur nuwun sanget ingkang sampun ngirimaken pupuk wonten Bogor. Nggih, kula lan niki wonten PR melih. Tasipun kula ningali babagan niki nggih. Nyuwun sewu kala semanten sampun kula aturaken dhumateng Pak RT. Nanging pihak lingkungan nggih boten respon. Kula suwun iki nggih keluarga satu iman. Mangke kula suwun nggih iki nggih mangke damel masak wonten acara Natal nanging nggih niku lho Bapak Ibu mungkin bingung Pak Wanti. Niku kandangipun Mbah Surati. Kandang kayu bukan kandang kambing nggih. Kandang kayu menika badhe amblek Bapak Ibu. Biasanya kan masak segone kan teng mriku. Mangke nggih
kapan kita benahi sareng-sareng amrih luwese amrih pantese niku kantun wektalipun nggih sampun mepet niki sampun wulan sedasa terus kita ginakaken wonten wulan 12 niku kapan monggo kita kantun derek panjenengan pun apa minggu ngarep napa minggu monggo pun kula kantun derek panjenengan mekaten mbok pilih wonten lentak-lentu anggen kula matur kula nyuwun pangapunten kula ngaturaken sedaya Gusti berkahi. Matur sembah nuwun. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berhari Minggu dan biarlah kita mempraktekkannya, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Tuhan Yesus berkati kita semua.